kekuasaan itu punya Tuhan. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Ini prinsip amanah. Kalau soal tutur katanya udah nggak bisa diharapkan lah dari Ahok gitu kan. Sebetulnya terus terang saya nggak pernah terfikirkan karena saya pengusaha. Ibu kota negara memiliki beragam persoalan dan butuh pemimpin yang mampu menyelesaikannya. Banyak orang menganggap mampu memimpin kota metropolitan ini. Maka dari itu pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta yang akan berlangsung tahun 2017 diperkirakan berlangsung panas. Basuki Cahayapurnama sebagai petahana berencana akan melanjutkan kepemimpinannya. Namun jalan Ahok akan dihadang sejumlah pesaing yang mulai memasang taktik dan strategi. Apalagi melawan Ahok sepertinya tidak bisa dianggap enteng. Sebab Ahok sudah kandung melekat dengan citra soal kompetensi, integritas, dan ketegasan. Mengapa Ahok sangat populer di mata masyarakat? Lalu siapa saja yang berani berhadapan dengan sang petahana? Apa juga strategi Ahok dalam menghadapi mereka? Berikut penelusuran tim Realitas. Namanya Soekarto. Ia warga asli Bantaran Kali di kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Pada bulan Agustus 2015, pemerintah DKI Jakarta menggusur kawasan ini. Dan warganya pun terpaksa direlokasi. Itu no, itu yang ada musola sebelah sononya tuh, ada di situ aja tuh. Masih jauh sih, dari sini jauh itu semua itu di belakang itu tuh, situ. Soekarto bersama 437 kepala keluarga lain kemudian pindah ke rumah susun Jatinegara Barat pasca digusur. Di rusun ini, Soekarto menempati rumah seluas 30 meter persegi. Soekarto kini menjadi ketua rukun tetangga di tempat tinggal barunya ini. Meski telah pindah ke rumah susun, Soekarto punya pendapat sendiri tentang tempat tinggalnya terdahulu. Kalau banjir, orang pulau tuh seperti gimana? Malah kangen seni bagi orang pulau banjir. Dari zaman dulu orang pulau kalau banjir, wah demen. Bukan demen ya, gimana sih? Nggak kaget. Sama dengan Soekarto, Tumira juga pernah tinggal di Kampung Pulo. Kini ia menempati rusun Jatinegara Barat, Jakarta Timur sekaligus berdagang. Perempuan yang tumbuh di kawasan Kampung Pulo ini tak suka dengan rutinitas banjir di Kampung Pulo. Kalau di Pulo kan enak buat usaha, dagang depan rumah gitu. Tapi banjir, setiap tahun sih emang banjir. Lokasi warga di Kampung Pulo adalah salah satu rencana detail tata ruang di ibu kota. Salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi kawasan terkena banjir yang rutin mampir di ibu kota. Ahok memiliki rencana dalam memimpin ibu kota negeri ini. Tak hanya mengurus masalah banjir, tapi sejumlah program lain yang bermanfaat bagi penduduk ibu kota. Jadi saya bukan orang yang malu-malu. Yang berpikir udah kayak gitu saya mesti lantik. Oh mohon maaf aja. Saya bubarin aja langsung. Banyak kebijakan tidak populer yang dikeluarkan Ahok selama memimpin Jakarta sejak akhir tahun 2014. Namun, dengan berbagai kebijakannya, popularitas Ahok justru tidak menurun dan malah kian populer di mana-mana. Saya dulu, ini ganti siapa, ini ganti siapa, ini ganti siapa. Kalau enggak saya nggak mau lantik.
tingkat elektabilitas Ahok rupanya masih menempati posisi teratas. Bahkan ia menjadi bakal calon gubernur DKI Jakarta yang paling difavoritkan warga DKI Jakarta. Berdasarkan survei yang dilakukan Center Strategic and International Studies atau CSIS, Ahok belum memiliki lawan sebanding jelang pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Saya suruh kamu kerja PPSU mau nggak? Uang lendir enak gitu, mana mau kerja yang capek loh. Gaya kepemimpinan memang menjadi alasan mengapa Ahok masih populer. Padahal kalau diamati, beberapa kebijakan Ahok sebenarnya mengundang kontroversi. Ada, poin perumahan ada. Itu rata-rata nggak KTP DKI, lu tenang-tenang aja. Beberapa kebijakan kontroversial saat kita tanyakan memang relatif masih mendapat dukungan masyarakat. Jadi ketika masyarakat dihadapkan kepada apakah mendukung DPRD atau mendukung Ahok, orang cenderung mendukung Ahok. Kalau persoalan nanti style dia itu orang sudah maklum lah, ya bahwa kalau soal tutur katanya udah nggak bisa diharapkan lah dari Ahok gitu kan, sulit berubah gitu ya. Ini orang kan maafkan aja, ditutup oleh kelebihan yang lain gitu loh dengan menjaga integritasnya itu dalam pengertian integritas untuk melayani publik ya. Bekal sebagai petahana menjadi senjata Ahok dalam pertarungan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017 mendatang. Namun apakah strategi itu cukup? Bagaimana cara lawan-lawan Ahok yang sudah mendeklarasikan diri sebagai penantang? Lalu apa kata Ahok tentang strateginya yang menohok para pesaing-pesaingnya? Realitas akan segera kembali. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama punya jadwal yang sangat padat. Setiap hari, Gubernur DKI yang beken dengan nama Ahok ini mengendalikan ibu kota dari kantornya di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Jabatan sebagai gubernur baru ia emban sejak 19 November 2014 ketika sang gubernur Joko Widodo terpilih menjadi presiden. Kini pemilu kada DKI Jakarta tahun 2017 semakin dekat di depan mata dan Ahok sudah berencana akan kembali mencalonkan diri. Pertama kan memang Jakarta kita belum selesaikan. Saya kan baru menjabat 1 tahun, saya hanya meneruskan Pak Jokowi. Nah, terus yang kedua, saya juga ingin tahu apakah betul kalau stigma orang kan mengatakan nggak ada pejabat yang jujur, nggak ada pejabat yang kerja. Terus orang juga mengatakan primordialisme masih kuat di Indonesia. Saya minoritas, sudah turunan Tionghoa, terus agama Kristen, nggak mau bagi-bagi duit, nggak mau istilah pencitraan atau baik-baikin orang. Itu kan minoritas di dalam dunia politik kita. Nah, saya juga ingin tahu apakah kalau kita kerja betul, walaupun kita nggak bagi uang, kita jawab apa adanya, orang gusur tetap gusur karena memang harus melaksanakan tugas, kira-kira masih dipilih orang nggak? Wajar jika Ahok mulai mencari cara berkampanye, sebab situasi persaingan politik sudah terasa setahun jelang pilkada. Sejumlah tokoh bahkan sudah memproklamirkan diri maju dan berlaga memperebutkan kursi DKI 1. Pengusaha Sandiaga Uno adalah salah satu bakal calon yang sudah mantap bertarung melawan Ahok. Pria yang ikut penjaringan dari Partai Gerindra ini telah ditetapkan menjadi bakal cagup DKI sejak 27 Januari 2016. Sebetulnya terus terang saya nggak pernah terfikirkan karena saya pengusaha dan baru saja bergerak untuk mengabdi dan berkontribusi kepada bangsa melalui jalur politik. Dan sebetulnya dari partai kami sendiri mencaratkan sebelum mendapat restu atau mendapat dukungan itu ya harus ngerti dulu warga Jakarta itu seperti apa. Sebagai pengusaha,
Sandiaga Uno yang juga aktif di Partai Gerindra ini memiliki strategi dalam melawan Ahok yang juga terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI pada Pilkada tahun 2012 berkat dukungan partai yang sama. Ini yang harus menjadi strategi utama daripada kita untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk naik dari usaha mikro menjadi usaha kecil menjadi menengah, dan usaha menengah menjadi usaha besar. Iya kan, kalau dibilang solusinya kita akan bantu pengusaha kecil menengah dengan uang bantuan. Orang sekarang kredit usaha rakyat 9% setahun aja susah salurkan. Nah, saya tidak tahu yang dimaksud Pak Sandiaga Uno tentang bantuan ekonomi, bantuan apa. Saya kira gini aja lah, saran saya kepada semua orang yang mau calon gubernur, Anda harus keluarkan yang konkret, programnya apa gitu loh. Gerindra bukan hanya menjaring Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur. Nama wali kota Bandung, Ridwan Kamil, juga ditawarkan partai bentukan Prabowo Subianto ini. Jika Sandiaga Uno menyatakan siap bertarung, Ridwan Kamil seperti masih malu-malu untuk menyatakan siap bertarung di Pilkada DKI. Saya udah ketemu dengan Pak Prabowo, udah ketemu dengan Pak ARB dan lain-lain. Salah satunya membicarakan DKI juga. Saya nggak jawab iya tidak. Saya cuma mendengarkan masukan dari mereka. Saya butuh waktu untuk menghitung baik buruknya. Benar, yang substansi ditipek. Partai-partai memang kini berlomba mencari nama yang bisa menyaingi kepopuleran Ahok. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan, Abraham Lunggana, atau biasa dikenal dengan nama Lulung, adalah nama yang juga kemungkinan akan diusulkan partai. Ya, kalau popularitas kita sama ya. Bahkan saya lebih unggul dengan Pak Ahok. Kalau saya dari trending topik, saya pernah jadi orang ketiga terkenal di dunia. Jadi orang Indonesia yang terkenal di dunia itu satu hari itu saya, ya satu hari. Lulung dikenal kritis dengan kebijakan Ahok. Bahkan keduanya beberapa kali terlihat saling beradu argumen dalam sejumlah masalah. Oleh karenanya hari ini saya sangat mengkritisi ya kepemerintahan yang sekarang. Pertama, apresiasi dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian masyarakat belum puas dengan adanya penyerapan. Pak Lulung lebih hebat lagi. Naik Lamborghini, tidak ada STNK yang jelas, plat nomornya bodong, kagak ditangkap polisi. Ah, ini orang hebat nih, mesti mau jadi gubernur dia harusnya. Kalau dia jadi gubernur pasti top nih orang. Bayangin pakai Lamborghini, nggak bisa buktiin punya siapa. Kalau dia bilang dia minjem, itu gratifikasi loh. Kagak ditangkap KPK juga gratifikasi. Makanya orang sakti nih Lulung ini. Nama lain yang digadang-gadang dalam Pilkada DKI Jakarta adalah Adiaksa Daud. Ketika ditanya tentang pencalonannya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini mengaku siap maju melawan Ahok. Dan DKI itu? Saya maju, Pak? Maju. Saya pikir saya maju. Walaupun sampai hari ini belum ada partai, tapi saya maju. Memikirkan untuk jalur independen dong, Pak? Iyalah. Jalur independen kita lagi ngumpulin KTP juga, teman-teman. Dan kalau memang itu dipercaya oleh masyarakat. Tapi gini, saya rasional. Kalau nanti misalnya elektabilitas kita, kan saya percaya pada survei. Kan saya katakan kemarin yang rame itu kan. Saya katakan bahwa, misalnya, kalau seperti Bu Risma, ya kan, tingkat popularitas dia 100%. Elektabilitasnya 85%, siapa yang berani lawan? Ya kan? Adiaksa yang juga menjadi ketua Kuartir Nasional atau Organisasi Pramuka Indonesia itu menjawab soal kepopulerannya yang berada di bawah Ahok serta tudingan bahwa ia tak mengerti Jakarta. Adiaksa nggak ngerti statistik, dia cuma mantan Menpora, ya saya bisa mengerti lah. Karena beliau kan bisa mengerti. Terus saya bilang, jangan gitu dong Pak Ahok, gini-gini saya juga dokternya kelautan perikanan nih belajar statistik gitu kan. Ini bukan soal statistik, ini soal membaca survei. Kalau Adiaksa Daud masih menunggu pinangan partai, tokoh yang satu ini begitu percaya diri. Pada awal Februari, Yusril Iza Mahendra menyatakan siap maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini percaya diri melawan Ahok. Ia merujuk pada kemenangan kakaknya, Yusril Iza Mahendra, yang berhasil menang melawan adik Ahok, Basuki Cahayapurnama di Pilkada Bangka Belitung
bulan Desember 2015. Tapi inisiatif adiknya kalah dengan saudara saya di Belitung Timur, mereka bikin statement. Katanya sekarang Pak Yusril di challenge untuk maju sebagai gubernur DKI. Saya sebenarnya tidak menanggapi apa-apa pada waktu itu. Saya diam-diam aja, tapi saya melihat kemudian ada gerakan di masyarakat ya, yang mulai mengumpulkan tanda tangan, mulai membicarakan antara partai-partai. Ahok dan Yusril memang berasal dari satu daerah di Provinsi Bangka Belitung. Dan pencalonan teman satu kampungnya menjadi calon gubernur itu mendapat tanggapan sang petahana. Nah mungkin sekarang Bang Yusril merasa, mungkin sekarang beda 10 tahun dengan beliau, orang sama-sama Belitung, kelahirannya sama-sama Manggar, mungkin beliau ngarap saya bisa jadi presiden, saya kira gitu. Karena dia nggak bisa jadi presiden lagi mungkin gitu loh. Makanya saya terima kasih sama beliau. Banyak nama bakal calon gubernur DKI Jakarta yang telah muncul. Lembaga Peneliti dan Studi Politik CSIS mencatat ada 9 nama yang paling populer di mata masyarakat Jakarta. Meski demikian, tak bisa dipungkiri, publik menyukai beberapa kebijakan yang diterapkan Ahok. Publik secara umum di atas 60% masih merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jakarta selama ini. Publik merasakan ada manfaat gitu ya. Saat kita tanyakan beberapa program utama seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, umumnya publik merasa puas. Nah selama kita, kalau bagi saya strategi saya sederhana, kalau mau bilang ada strategi ya, bukan strategi, ini prinsip dasar mau jadi pejabat. Satu, jangan terima suap, supaya kamu nggak membengkokkan keadilan. Yang dua, jangan berpihak, sehingga kamu akan lempeng aja ngurusin sesuai aturan. Yang ketiga, jangan takut kehilangan nyawa atau jabatan dalam melaksanakan tugas. Karena semua ditentukan dari Tuhan. Nah kalau Bapak yang keempat, mesti percayalah satu hal. Bahkan Nebukadnezar, kaisar raja zaman Babylon dulu, dia udah bisa ngomong, kekuasaan itu punya Tuhan. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Ini prinsip amanah. Ya kan, selama kita lakukan ini, kita jujur, berkata nama perbuatan sama, kita sidik, kita gitu ya. Kita fatona, kita amanah, kita publik. Ya saya kira masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim di Jakarta, dia bisa tahu kok mana yang benar, mana enggak. Kenapa kita mesti khawatir gitu loh. Kekuasaan di tangan Tuhan. Banyak nama bermunculan. Mereka mencoba peruntungan melawan sang gubernur yang juga petahana. Ahok sendiri disinyalir akan maju lewat jalur independen. Namun, Ahok masih menjadi magnet bagi partai politik. Bagaimana gaya Ahok menyikapi partai politik yang mendekatinya? Realitas segera kembali. Anak-anak muda ini bukan sekedar berorganisasi, namun dari tangan mereka lah warga Jakarta bisa ikut memberikan dukungan pada Ahok lewat tempat bernama Teman Ahok. Sejak dibentuk pada tahun 2014, relawan dari Teman Ahok ini menjadi posko bagi warga yang ingin memberikan dukungan pada Ahok. Terlebih pada pertarungan Pilkada 2017, Ahok berencana maju lewat jalur independen. Kami adalah relawan pengumpul KTP untuk mencalonkan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta melalui jalur independen. Ya, jalur independen. Untuk bisa maju melalui jalur independen, calon wakil gubernur minimal harus memiliki dukungan dari 500.000 yang berbentuk kartu tanda penduduk dari warga Jakarta. Saat ini kami sudah mengumpulkan 685.000 KTP dukungan. Kami sedang menyiapkan proses administrasi yang diminta oleh KPUD sambil menunggu akan mendapatkan 1 juta KTP sampai bulan Mei 2016. Meski berencana maju lewat jalur independen, sosok Ahok masih menjadi magnet bagi partai yang ingin meminangnya. Satu partai akhirnya menyatakan dukungan bagi Ahok dalam Pilkada Jakarta 2017 mendatang. Memenangkan Saudara Ahok sebagai Gubernur DKI 2017-2020. Partai Nasdem
bahkan mendukung Ahok tanpa syarat apapun, termasuk meminta kursi wakil gubernur. Nasdem menyatakan hanya akan menggerakkan konstituen, kader, hingga simpatisan partai untuk mendukung Ahok. Yang pasti Ahok telah membuktikan dirinya bekerja secara baik. Dan tidak ada masalah-masalah serius, masalah hukum, masalah-masalah serius berkaitan dengan kepemimpinan beliau. Dan kita terima kasih kepada khususnya Partai Nasdem, khususnya Ketua Umum Pak Surya Paloh, yang dengan tegas akan mendukung saya tanpa syarat. Beliau betul-betul berharap Jakarta sebagai pusat budaya, bisnis, pemerintahan, apalagi kita akan udah jadi ini ibu kota negara ASEAN, kita menghadapi masukan ekonomi Asia Tenggara. Beliau ingin sekali itu gubernurnya itu betul-betul mewujudkan Jakarta baru. Dukungan DPRD dan parlemen menjadi hal penting bagi calon gubernur yang maju lewat jalur independen. Keluar dari partai yang mendukungnya dan kini maju melalui jalur independen memang bukan pilihan mudah dari Ahok. Meski kritik kebijakan dan gaya kepemimpinan terus digemakan pesaingnya, Ahok tetap bersikap dengan caranya sendiri. Saya bilang, saya dilantik bukan untuk soal pemilih, saya dilantik untuk membereskan Jakarta. Ya itu urusan kedua, orang pilih nggak pilih, saya kan terus kerja aja. Laga Ahok dan pesaingnya pada pemilu kada DKI Jakarta tahun depan memang akan menjadi pertarungan yang menarik. Siapapun yang mencalonkan diri atau apapun strateginya, masyarakatlah yang akan menentukan siapa pemimpin yang akan membawa ibu kota negara menjadi lebih baik hingga 5 tahun ke depan. Tapi ingat, Anda tidak boleh salah pilih. Karena tidak hanya akan menentukan wajah ibu kota, tapi juga wajah Indonesia. Saya Zelda Safitri bersama tim Realitas. Sampai jumpa.